Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Sebelumnya, terdapat definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan yaitu dalam bahasa Inggris yaitu education. Dan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu agama. Secara terminologi, agama yaitu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama, secara psikologis. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, yaitu makhluk bertuhan atau ateis, tidak bertuhan dan setengah teis atau ateis. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 23, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittahaza ilahu hawahu wa adallahu lahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisyawatah wa man yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya sesaat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan yang kedua yaitu secara teoritis atau sosial budaya. Masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan Muslim biasa atau bukan santri. Yang ketiga, secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Dan selanjutnya, eksistensi mata kuliah PAI memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri dalam Al-Quran menyerangkan pada banyak objek, diantaranya wahyu atau inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 52. Itu wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi inna kuntum muttabaun, artinya, dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Doe dalam Muntohar pada tahun 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi timbulnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki.
Menurut Zohar, spiritualitas juga merupakan kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Dan menurut Ahmad Swedi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respons terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang sebagai latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Allah dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh juga merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan dan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dan dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Selanjutnya yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Penguatan spiritualitas juga perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Selanjutnya, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, sumber psikologis, yaitu adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Yang kedua, sumber sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Selanjutnya, sumber filosofis. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kain pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Menurut Mulyadi Kartanegara paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama dalil al-hududz, kedua dalil al-imkan, dan ketiga dalil al-inayah. Dan terakhir sumber teologis. Dalam perspektif teologis, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Manusia beragama karena Tuhan yang menanamkan kesadaran ini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'adah yang berarti bahagia.
Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan, dan bahagia juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa bahagia terbagi atas dua, yaitu yang pertama, kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan yang diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Dan yang kedua yaitu kebahagiaan majasi. Kebahagiaan majasi yaitu kebahagiaan duniawi yang fana atau tidak abadi. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci, dan yang dimaksud dengan suci yaitu suci dari dosa dan suci genetis dan suci dari genetis. Sebagaimana dijelaskan pada surah Ar-Rum ayat 30, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratal lahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelumnya, definisi Islam yaitu secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman. Dalam kamus lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti semantik, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Dan secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing saat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, definisi iman. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Dan sedangkan secara terminologi, pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Selanjutnya, definisi ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab yaitu kesempurnaan atau terbaik, yang artinya seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Hal ini dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 143. Hal ini dijelaskan pada surah
An'am dan Al-A'raf, surah Al-An'am dan Al-A'raf. Surah Al-An'am pada ayat 103, yaitu la tudriku la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful habir, yang artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dan surah Al-A'raf ayat 143, yaitu walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Selanjutnya itu konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata insan dan kamil. Dan secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Selanjutnya yaitu alasan iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya tingkatan insan kamil. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat pemula atau al-bidayah, yaitu yang berasal dari kata kolwatun. Yang pertama tingkat pemula atau al-bidayah, yaitu pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Dan yang kedua yaitu tingkat menengah atau at-tawasud, yaitu pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya, contohnya yaitu para wali. Dan yang ketiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Nah, pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh, contohnya yaitu Nabi dan Rasul. Materi selanjutnya yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah paradigma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan.
Dan dikma berarti sudut pandang, teladan arketif, dan ideal. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Selanjutnya, mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam yaitu sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Dan selanjutnya, untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Dan yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 70, yaitu walaqad karramna bani dama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman halakna tafsil, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern yaitu adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan serta pemerataan. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang yang merupakan suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk paradigma Al-Quran, yaitu yang pertama menguasai disiplin ilmu modern, yang kedua menguasai warisan khazanah Islam, yang ketiga membangun relevansi yang Islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern, dan keempat mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern, dan yang terakhir mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunatullah.
Baiklah, itulah tadi materi-materi ya mengenai pendidikan agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.